Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Mudasir. Saya peserta BIMTEK Kepala Lab Angkatan 37 Universitas Pendidikan Indonesia. Asal instansi saya dari MTs Negeri 1 Bangka, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BIMTEK 37 Kepala Lab Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan dan manfaat untuk mengikuti BIMTEK ini adalah yang pertama, meningkatkan kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, dan profesional kepala lab sekolah. Lalu yang kedua, meningkatkan kompetensi guru sehingga guru siap secara mental dan keilmuan terutama dalam pemanfaatan laboratorium. Yang ketiga, meningkatnya soft skill serta pemahaman peserta tentang penerapan gagasan, pemanfaatan, pengelolaan, dan K3 di laboratorium. Pelaksanaan BIMTEK. Pelaksanaan BIMTEK ini dilaksanakan secara sinkronus menggunakan Zoom tiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai dengan jam 15 selama 5 minggu. Sedangkan asinkronusnya menggunakan LMS dari hari Senin sampai Kamis dengan waktu yang bebas karena sifatnya mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor. Jadi anak-anak tetap stay tune ya. Nah, coba kalian perhatikan fenomena berikut ini. Di sini ada orang yang sedang duduk di depan api unggun. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Tentunya, orang tadi akan merasa badannya lebih hangat ketika dia duduk di depan api unggun. Tapi kok bisa? Bagaimana sih? Padahal dia tidak menyentuh api unggun tersebut. Kenapa tubuhnya bisa merasa hangat? Nah, pada materi kali ini akan Bapak jelaskan tentang bagaimana perpindahan kalor atau panas secara fisika. Simak baik-baik ya. Perpindahan kalor itu ada 3 cara. Yang pertama itu melalui konduksi, kemudian konveksi, dan yang terakhir radiasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, perpindahan melalui konduksi. Nah, itu ada perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, kayak apa contohnya? Nah, ini contohnya. Ketika kita memanaskan logam. Jadi salah satu sisi logam dipanaskan dikenakan api, kemudian satu sisi logam kita pegang. Yang terjadi adalah tangan kita akan merasakan panas dari api tersebut. Kok bisa? Nah, jadi kalor dari api itu panasnya pindah melalui penghantar logam. Jadi panas tadi pindah tapi tanpa disertai perpindahan partikel dari logam tersebut. Jadi yang berpindah hanya energi panasnya saja. Nah, proses perpindahan ini dinamakan proses konduksi. Nah, zat-zat yang bisa menghantarkan tadi adalah namanya konduktor. Jadi konduktor itu merupakan penghantar kalor yang baik. Contohnya apa saja sih? Contohnya ada besi, baja, kuningan, tembaga, seng, aluminium, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah contohnya adalah jenis-jenis logam. Biasanya jenis logam itu merupakan konduktor panas yang baik. Jadi kalor atau panas ketika melalui zat atau materi yang berjenis logam seperti ini akan gampang dihantarkan. Lawannya yaitu isolator. Isolator itu adalah penghantar kalor yang kurang baik atau penghantar kalor yang buruk. Contohnya ada kayu, kaca, wol, kertas, plastik. Biasanya dia yang jenisnya bukan logam. Jadi isolator ini kalau ada panas atau kalor dihantarkan lewat isolator,
dia kurang bisa menghantarkan panas dengan baik. Berbeda dengan konduktor tadi. Nah, proses perpindahan kalor yang kedua yaitu konveksi. Nah, konveksi ini adalah perpindahan kalor melalui zat disertai perpindahan partikel zat tersebut. Nah, ini bedanya dengan konduksi. Kalau konveksi dia disertai perpindahan partikel, tapi kalau konduksi dia tidak disertai perpindahan partikel. Nah, ada dua hal penting yang harus diingat di proses perpindahan kalor secara konveksi. Yang pertama, konveksi ini terjadi karena ada perbedaan massa jenis zat. Dan yang kedua, konveksi terjadi hanya pada zat cair dan gas yang bentuknya fluida. Jadi dia tidak terjadi di zat padat. Contohnya, nah ini di kehidupan sehari-hari. Ketika kita memasak air, jadi ketika memasak air dalam panci itu yang bagian bawah tentunya lebih dekat dengan apian, jadi dia lebih cepat panas dibandingkan dengan air yang ada di permukaan panci. Nah, yang terjadi adalah ketika air di bagian bawah lebih cepat panas, air tersebut partikelnya akan memuai sehingga massa jenis dari air tersebut akan berkurang, lebih kecil daripada massa jenis air yang ada di atas permukaan. Jadi sehingga air dari bawah akan naik ke atas karena dia lebih ringan, tekanannya lebih rendah. Nah, sedangkan yang air yang ada di permukaan akan turun ke bawah. Nah, proses ini akan terjadi terus-menerus. Dia secara siklus akan mutar sampai air tersebut mendidih. Jadi pada proses ini namanya proses konveksi, secara perpindahan kalor secara konveksi, karena terjadi perpindahan partikel air ketika dipanaskan. Jadi semua partikel di zat cair tersebut akan berputar secara siklus ketika dikenakan panas, karena ada perubahan tadi massa jenis zat. Nah, contoh lainnya terjadinya angin darat. Nah, angin darat ini terjadi hanya pada malam hari. Bagaimana proses terjadinya? Jadi ini, pada malam hari daratan itu lebih cepat melepaskan panas daripada di lautan. Akibatnya udara di daratan itu tekanannya lebih tinggi dibandingkan dengan yang di laut, karena di laut lebih panas ya, massa jenisnya lebih rendah sehingga tekanannya lebih rendah, dan di daratan tekanannya lebih tinggi. Nah, perbedaan tekanan udara ini menyebabkan udara bergerak dari yang tekanannya tinggi ke tekanannya rendah, dalam hal ini dari darat ke lautan. Nah, angin darat inilah yang dimanfaatkan para nelayan itu untuk pergi melaut. Jadi nelayan pergi melautnya pada malam hari. Nah, yang sebaliknya yaitu ada angin laut. Nah, bagaimana proses terjadinya? Nah, angin laut ini terjadi hanya pada siang hari. Jadi pada siang hari daratan lebih cepat menerima panas sehingga udara di daratan lebih panas. Kemudian dia memuai partikelnya dan tekanannya lebih rendah dari yang udara ada di lautan. Nah, perbedaan tekanan inilah yang menyebabkan angin itu bertiup dari tekanan tinggi, yaitu dari laut ke darat. Jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi dari darat ke laut, kalau ini dari laut ke darat. Nah, angin laut inilah yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk pulang melaut. Nah, jadi nelayan itu pergi melaut pada malam hari, pulangnya pada siang hari. Itu dibantu oleh angin darat dan angin laut. Nah, kemudian proses perpindahan kalor yang ketiga yaitu secara radiasi. Nah, itu adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara atau medium perantara. Contohnya, nah ini
sinar matahari bisa sampai ke bumi itu melalui proses radiasi. Karena seperti yang kita tahu, ruang angkasa itu hampa udara. Jadi tidak ada zat atau medium perantara di sana. Jadi antara matahari dan bumi itu tidak ada medium perantara. Nah, bagaimana panas dari matahari bisa sampai ke bumi? Yaitu melalui proses radiasi ini. Jadi sinar matahari bisa sampai langsung ke bumi melalui proses radiasi. Nah, ini ada penyerap dan pemancar radiasi. Ada dua hal yang harus dipelajari di sini. Pertama itu permukaan hitam. Jadi pada benda-benda yang memiliki permukaan hitam itu merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang baik. Nah, ini akan kalian pelajari di SMA nanti. Radiasi benda hitam. Jadi benda yang berwarna hitam, yang permukaannya berwarna hitam, itu dia lebih gampang menyerap kalor, dan dia pun lebih gampang untuk memancarkan kalor. Kebalikannya, benda yang memiliki permukaan putih apalagi mengkilap, dia itu merupakan penyerap dan pemancar radiasi yang buruk. Nah, inilah yang bisa menjawab pertanyaan kita. Kenapa kok kalau lagi panas jangan pakai baju hitam? Karena kalau kita pakai baju hitam tadi akan lebih gampang menyerap radiasi panas dibandingkan dengan baju yang berwarna putih. Makanya kalau lagi panas pakainya baju warna putih, karena dia lebih tidak gampang menyerap panas. Nah, ini ada quotes dari Albert Einstein, seorang fisikawan terkenal ya. Siapa yang nggak kenal? Nah, kata dia, ini hal yang paling penting adalah jangan pernah berhenti bertanya. Nah, ini penting untuk kalian ingat, apalagi kalian yang bergelut di bidang sains. Jadi kalian harus tetap mengembangkan proses berpikir kalian yang kritis dan kreatif. Jadi kalian jangan pernah berhenti bertanya dalam pikiran kalian. Karena kalau pikiran kita sudah berhenti, pertanyaan-pertanyaan itu sudah berhenti muncul di pikiran kita, maka kita tidak lagi bisa berpikir secara kritis dan kreatif. Makanya dalam dunia sains, kalian jangan pernah berhenti bertanya dalam pikiran kalian. Oke, berikutnya ada tugas. Carilah contoh lain dari fenomena perpindahan kalor yang ada di lingkungan sekitar kalian, baik itu secara konduksi, konveksi, maupun radiasi. Jadi cari contoh yang lain ya dari yang sudah dipelajari tadi. Nah, cari contoh yang lain yang ada di lingkungan kalian. Itu tugasnya. Oke, sekian dan terima kasih. Pelajaran hari ini sudah selesai. Materi yang disampaikan sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.